Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohman. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasila, Teknik Informatika. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Tugas Sistem Cerdas, disusun oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Rohman, dengan NPM 4518210016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema perancangan sistem e-commerce untuk penjualan pakaian pada toko A dan S. Di era sekarang ini, semua kebutuhan sudah bisa didapatkan dengan cara yang mudah dan cepat, karena diakibatkan oleh teknologi yang dari tahun ke tahun makin canggih. Contohnya, dulu jika kita ingin membeli suatu barang atau pakaian, kita harus membeli langsung kepada penjual atau toko-toko yang tersedia. Tapi dengan teknologi yang semakin canggih dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, sekarang kita tidak perlu susah karena sekarang sudah terdapat toko-toko yang menjual barang atau pakaian melalui internet, yaitu dengan cara e-commerce atau yang biasa dikenal dengan toko online. Oleh sebab itu, penulis ingin membuat sebuah karya tulis tentang toko online yang bisa menjual pakaian-pakaian dengan mudah dan cepat. Aplikasi ini akan dirancang dengan menggunakan metode waterfall, di mana sistem ini dibuat dengan cara bertahap, mulai dari analisa, desain sistem, pembuatan sistem, implementasi, sampai maintenance, agar lebih mudah di dalam hal pengerjaannya, dan menggunakan tools PHP dan MySQL untuk database-nya. Aplikasi ini penulis buat agar masyarakat dapat terbantu. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi meluangkan waktu atau susah-susah datang ke tempat langsung untuk membeli sesuatu. Pendahuluan. Di dalam kehidupan sekarang ini, internet menjadi sarana penting di dalam sistem informasi, karena internet sangatlah penting untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya sistem informasi, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan berita atau hal lain yang mereka inginkan atau butuhkan dengan cara yang lebih mudah dan cepat, tanpa membuang-buang waktu. Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin pesat, maka masyarakat menuntut teknologi harus lebih maju agar semua hal atau kegiatan yang memakan waktu bisa dilakukan dengan efisien, agar tidak membuang-buang waktu yang biasanya digunakan untuk beraktivitas maupun bekerja sehari-hari. Permasalahan. Pertama, 1. Permasalahan yang dihadapi masih terjadinya penjualan yang dilakukan secara offline atau konvensional. 2. Minimnya minat pengunjung atau masyarakat yang ingin membeli barang atau produk dengan cara datang langsung ke toko tersebut. 3. Dengan menggunakan sistem yang masih offline, bisa menimbulkan dampak negatif yang disebabkan oleh ketidakefisien dalam berjualan. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan cara bagi seorang konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan secara online. E-commerce adalah sebuah penjualan barang secara langsung dan dipromosikan menggunakan internet, baik untuk konsumen, bisnis to konsumen, maupun untuk bisnis to bisnis. Metode penelitian. Metode yang digunakan untuk perangkat lunak ini menggunakan SDLC atau waterfall, yang dimana metode ini bersifat bertahap yang membuat sistem berurut, dimana jika nanti terjadi sebuah kesalahan, sistem akan diperbaiki dengan cara bertahap, kembali ke semula. Berikut gambar dari metode penjualan toko baju ANS. Pertama ada requirements definition, kedua ada system and software design, ketiga ada implementation and unit testing,
keempat ada implementation and unit testing, dan yang terakhir yang kelima operation and maintenance. Pemecahan masalah. Dengan menggunakan metode sistem penjualan berbasis e-commerce, toko ANS akan lebih bisa menarik minat pengunjung karena mereka tidak perlu lagi membeli produk-produk yang dijual dengan cara datang langsung ke tempatnya, dan bisa menarik minat pengunjung lebih banyak daripada sebelumnya masih menggunakan metode yang konvensional. Electronic e-commerce. E-commerce adalah sebuah media pembelian atau penjualan yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang dimana para penjual maupun pembelinya tidak bertemu, tetapi pembelian masih bisa dilakukan dengan cara memakai alat elektronik untuk memesannya, seperti handphone atau komputer. Hasil dan pembahasan. 3.1 teori khusus. 1. Penjualan adalah suatu usaha terpadu untuk mencari rencana-rencana strategis yang bisa memuaskan para pembeli yang bertujuan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. 2. E-commerce elektronik e-commerce. E-commerce merupakan konsep baru penjualan yang dimana menjualkan barang secara World Wide Web Internet, yang dimana pembelinya bisa dilakukan secara online. 3.2 Data penjualan. 1. Tabel penjualan data penjualan yang sebelum dijadikan sistem masih menggunakan Microsoft Excel, yang dimana kumpulan data-datanya dijabarkan ke dalam tabel. Berikut data penjualan. Di sini ada nomor faktur, kode barang, nama barang, harga, dan jumlah. F001 dengan kode barang celana, nama barang jenis panjang atau jeans panjang, harga 250, jumlah 1. F002 dengan kode barang baju, nama barang kaos putih dengan harga 100.000, jumlah 2. F003 kode barang baju, nama barang batik dengan harga 175.000 dengan jumlah 1. F004 kode barang baju, nama barang kaos hitam dengan harga 100.000 dengan jumlah barang 2. F005 kode barang jaket, nama barang jaket hood, harga 250.000 dengan jumlah 1. F006 nama barang jaket, kode barang jaket, nama barang sweater dengan harga 200.000, jumlah 1. F007 dengan kode barang baju, nama barang kaos lengan panjang dengan harga 120.000, jumlahnya 1. F008 kode barang celana, nama barang jeans pendek dengan harga 150.000, jumlah 1. F009 kode barang celana, nama barang chino dengan harga 250.000, jumlahnya 1. Dan yang terakhir F001 kode barang jaket, nama barang cardigan dengan harga 150.000, jumlah 1. Grafik penjualan. Grafik penjualan adalah membuat atau menggambarkan skema dengan cara sebagai berikut. Berikut adalah gambar grafik penjualan toko baju ANS. Analisa perancangan. 1. PHP. PHP adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan oleh pengguna web untuk membuat sebuah sistem. Dan juga PHP adalah tools yang sangat penting ketika kita ingin membuat sebuah sistem di dalam sebuah website. 1. MySQL. MySQL adalah salah satu aplikasi DBMS, Database Management System, yang sudah banyak digunakan oleh para pemrograman aplikasi web. Karena MySQL adalah sebuah wadah database yang memungkinkan data-data yang diinput akan tersusun rapi. 2. UML. UML, United Modeling Language, adalah sebuah rancangan sistem bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan rancangan. Diagram ini dibuat untuk mempermudah para penulis menunjukkan alur sistem yang digunakan di dalam aplikasi yang dia buat. Berikut rancangan sistem. Di sini ada login,
barang, konstruksi penawaran atau barang, dan memeriksa barang. Berikut dari kelas diagram penjualan toko baju ANS. Di sini ada admin, ada produk, pembeli dan penjualan ya. Berikut terdapat 5 kelas, yaitu pertama kelas admin mempunyai 3 atribut yang terdiri dari username. Yang dimaksud semua admin pasti mempunyai username untuk masuk ke sistem password agar akun aman, dan username sebagai nama atau identitas. Dan fungsi dari metodenya adalah update informasi kelola dan toko. Dan kalau pembayaran. 2. Kelas ingin mempunyai 2 atribut yang terdiri dari username dan password. Username dan password di sini dimaksud sebelum masuk ke dalam sistem atau toko harus melakukan login terlebih dahulu. 3. Kelas member mempunyai 4 atribut yang terdiri dari member, username, nama, dan password yang bisa dijadikan identitas bagi para pembeli atau pembeli yang membeli di toko. Fungsi metode yang ada di member adalah dia bisa update dan data dia yang ada di toko tersebut. 4. Kelas sistem punya 3 atribut, yaitu admin bisa mengolah baju dengan memasukkan kode-kode pakaian yang baru dan update harga terlebih atau diskon. 5. Kelas produk mempunyai 4 atribut yang terdiri dari ID baju, kode baju, jenis baju, harga baju, yang bisa dijadikan identitas pakaian tersebut agar lebih mudah dikelola oleh admin toko. Berikut implementasi dari penjualan baju toko ANS. Terdapat 3 submenu di dalam sistem ini. Di sini ada beranda, halaman utama pada web ini. 2. Kategori produk, menu untuk memilih produk atau memilih baju yang kita beli, yang kita inginkan atau lihat. 3. Belanja sekarang, menu untuk membeli produk. Berikut gambar untuk login. Untuk login, masuk ke web toko penjualan baju ANS. Fungsinya jika ingin membeli sebuah produk, maka kita harus login terlebih dahulu. Dan kita harus mendaftarkan terlebih dahulu jika ingin melihat atau membeli baju. Fungsi jika user ingin membeli produk yang dijual, user harus mempunyai akun terlebih dahulu. Jika tidak, maka tidak akan membeli produk tersebut. Karena itu jika ingin menjadi member, user harus mempunyai akun terlebih dahulu. Kesimpulannya, dengan adanya sistem ini yang awalnya memasarkan produk dengan cara konvensional, namun untuk sekarang tidak lagi karena menggunakan sistem penjualan e-commerce yang memudahkan toko ANS untuk mempromosikan dan menjual produk-produk yang mereka punya dan dapat menggunakan user yang ingin membeli produk ANS dengan mudah tanpa harus datang ke toko tersebut. Saran penulis adalah perbanyak fitur yang ada di dalam toko ANS. Salah satunya adalah menyediakan fitur toko yang bisa dibuat oleh pembeli agar mereka juga bisa berjualan di dalam toko ANS. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.